Oke, lanjut. Kemudian ada namanya pembiayaan ekuitas, di mana dana pemilik perusahaan digunakan untuk membiayai kegiatan. Jadi, mempertahankan penghasilan alih-alih membagikan dividen kepada pemiliknya. Namanya, kalau misalnya kayak saham tadi, yang saya bilang ada pembagian keuntungan, itu namanya dividen. Jadi, kapan itu tadi yang kasus MAP itu, nah, ketika dia sudah selain dia bisa menarik sahamnya ketika dia merasa sudah dapat untung, itu tiap tahun ketika perusahaan membukukan keuangan, maka dia bisa pemegang saham itu bisa mendapatkan dividen atau pembagian keuntungan. Jadi misalnya perusahaan membukukan keuangan tahun ini 1 miliar. Nah, dia punya misalnya berapa pemegang saham. Nah, itu bisa didapatkan keuntungan sesuai berapa besar saham yang dia tanam. Nah, mungkin kalau misalnya dia tanam saham 500.000, dia dapat untung 100 juta ya, tidaklah sesuai dengan berapa porsinya. Jadi kalau 500.000 ya dia dapat sekian persen sesuai dari nilai saham yang dia tanamkan begitu. Jadi tapi kalau pembiayaan ekuitas itu adalah dana perusahaan itu dipakai lagi untuk biaya kegiatan perusahaan. Jadi penghasilan itu ditahan, kemudian diputar kembali begitu. Jadi perusahaan besar mendistribusikan sebagian dari pendapatan mereka sebagai dividen. Jadi sebagian, jadi tidak semua keuntungan perusahaan itu dilepas sebagai dividen, tidak. Harus tetap ada yang disimpan karena harus diputar lagi begitu. Banyak itu usaha-usaha, terutama usaha UMKM yang rugi karena sekali ada dapat untung, dia makan semuanya, diambil semua pemiliknya. Habis itu besok-besok mau jualan, ih pakai mana? Tidak bisa, kan harus diputar terus itu uang. Karena kita harus beli lagi pasokan, kita harus beli lagi bahan baku supaya kita bisa terus berproduksi. Beli lagi bahan baku supaya bisa lagi produksi. Seperti itu. Jadi kita equity-nya, jadi dana perusahaan itu, keuntungan perusahaan itu tidak semua dilepas, tapi kita pakai lagi untuk diputar lagi untuk kita beroperasional atau mengembangkan usaha dan lain-lain. Kemudian bisa mengeluarkan stok atau saham, yaitu saham biasa atau saham preferen. Pemegang saham biasanya memiliki hak suara, tapi kalau pemegang saham preferen tidak. Jadi pemegang saham yang punya hak suara dalam dewan komisaris pemegang saham gitu ya, kalau sahamnya besar. Jadi misalnya semua orang bisa beli saham Garuda, tapi tidak semua orang berhak uh, memilih CEO-nya misalnya. Siapa yang berhak memilih CEO? Ya, perusahaan pemegang saham yang sahamnya yang jumlah besar. Dia punya saham berapa sekian persen dari nilai perusahaan gitu. Dia punya saham 20% dari perusahaan. Oh, itu banyak sekali. Misalnya Garuda, nilai Garuda itu sebagai sebuah perusahaan adalah anggaplah 1 triliun misalnya. Nah, dari 1 triliun itu saya punya saham di Garuda, tapi berapa? Nilainya cuma 1 juta. Ya, itu cuma sekian persen dan 0, sekian persen dari nilai Garuda keseluruhan. Tapi saya tetap berhak dapat dividen, saya tetap dapat keuntungan. Dan pemegang saham, semua pemegang saham, biar yang paling kecil sekalipun, itu berhak ikut dalam rapat umum pemegang saham, RUPS. Tapi apakah dia punya suara atau tidak, berhak menentukan arah perusahaan itu tergantung dari berapa banyak saham yang dimilikinya. Ya, karena ini bisnis ya, bukan demokrasi negara yang semua orang punya hak yang sama. Nggak, kalau dalam bisnis kita punya pengaruh yang lebih besar kalau kita punya ini. Sama aja lah kalau ini. Yang paling gampang itu contohnya kalau dari drakor-drakor atau dari drama-drama atau kalau dia punya pegang saham yang besar, maka dia berhak untuk bersuara lebih banyak. Methods of equity financing, metode-metode untuk pembiayaan ekuitas, itu kita bisa tadi mengeluarkan saham untuk perusahaan modal ventura, kemudian bisa melakukan IPO. IPO itu adalah initial public offering atau penawaran umum perdana. Jadi ketika perusahaan itu tidak bisa langsung diperdagangkan di saham. Jadi misalnya saya ini mau buka perusahaan, Ibu Ella Corporation. Nah, saya mau punya cita-cita pokoknya menjadi besar, saya mau perusahaanku itu sahamnya diperdagangkan di bursa efek. Nah, tapi saya harus berjalan dulu 1-2 tahun, saya punya produk sudah stabil, sudah banyak pembelinya, saya punya keuangan sudah bagus, itu semua akan menjadi persyaratan. Jadi sudah berjalan dulu, kalau dilihat selama ini, wah perusahaannya sehat dan punya memang kesempatan untuk berkembang, maka berkembang menjadi jauh lebih besar, maka kita bisa melakukan IPO. Jadi kita tawarkan. Jadi untuk masuk ke dalam bursa saham itu dari Bursa Efek Indonesia itu dia akan punya satu list apa-apa saja persyaratannya. Tidak mungkin kok bisa, misalnya persyaratan paling minimal saya harus punya NPWP. Tidak mungkin kok bisa diperdagangkan kalau bahkan perusahaanmu bahkan tidak punya NPWP. Kemudian rekeningnya nama pribadi atau nama perusahaan. Nah, hal-hal seperti itu kan harus dicek. Jadi ada semua persyaratannya yang harus dipenuhi. Kalau memang memenuhi, kita bisa mengajukan untuk masuk saham. Nah, teman, nanti lah kalau kalian belajar lebih lanjut, nah banyak juga orang yang itu ya, makanya karena
manusia itu macam-macam model ya. Banyak juga orang yang dia sudah tahu sekali caranya untuk masuk ke dalam BI, jadi dia bikin bisnis kopong begitu, kemudian bikin saham gorengan. Saham gorengan artinya seolah-olah bagus, padahal ini bisnis sendiri tidak jalan. Jadi banyak orang beli sahamnya, jadi itu perusahaan dapat banyak suntikan dana, tapi setelah dapat suntikan dana dari pemegang-pemegang saham, dia kabur begitu. Itu namanya saham gorengan, banyak yang kayak begitu. Nah itu juga harus hati-hati. Nah karena ya namanya bukan cuma di Indonesia, di luar negeri pun banyak terjadi seperti itu. Karena kan yang namanya institusi pasti bisa saja mereka kalau tidak teliti atau ini apa bisa kecolongan gitu ya. Jadi harus hati-hati. Nah, jadi going public itu adalah ketika dia pertama kali menerbitkan saham untuk publik. Going public itu istilah ininya adalah IPO, Initial Public Offering. Nah, setelah IPO, perusahaan akan terdaftar sahamnya di pasar sekunder. Nah, ini Nasdaq, NYSE ini di Amerika. Kalau di Indonesia namanya BI gitu. Kalau kalian punya iPhone, kalian sekali-sekali buka deh stok. Saya nggak tahu kalau di Android ada atau tidak, tapi di iPhone itu semua selalu ada ini. Tunggu. Ini. Ini lah. Buka kok sekali-sekali. Baru kok bisa pilih di sini. Edit. Nah, kok cari nih apa? Misalnya saya mau lihat KFC. Nah, di sini ada pilihannya KFC Jepang, Korea. Ya, buat lihat-lihat saja. Oh, KFC Korea begini loh kondisi sahamnya. Kalau kalian punya iPhone, buka deh buat tahu-tahu saja. Gitu. Jadi kayak misalnya sekarang nih KFC itu saya punya saham KFC. Oh, ternyata dia bagus pemirsa. Mudah-mudahan saya belum jual saham KFC ku. Dulu saya beli waktu tahun 2018 kayaknya masih di sini. Web, naik nilai sahamku ya. Tapi sedikit Ji, 300.000 Ji. Buat belajar. Nah, ini juga kita lihat Telkom, BRI, ini semua Garuda. Oh, Garuda sekarang malah, Garuda punya nilai saham naik. Oh, tidak. Wah, sahamnya Garuda lagi sangat anjlok sekali ya, begitulah. Jadi kalau kalian ini biasa kalian lihat di koran yang seperti ini ya, kita bisa lihat nilai sahamnya bagaimana. Banyak loh. Kalau kalian belajar tentang saham, kalian itu bisa lihat uang jajanmu itu karena saham di Indonesia masih murah ya. Kalau kau mau beli sahamnya Unilever mahal. Satu lot itu adalah jumlah terkecil saham yang kau bisa beli itu 5 jutaan, jadi besar. Tapi perusahaan-perusahaan kayak KFC, BRI itu berapa ratus ribu itu anunya. Jadi saya punya teman-teman, kebetulan waktu saya kuliah, itu banyak teman-temanku pas kuliah dia belajar saham. Jadi bukan main sahamnya, main itu kalau aku main-main. Tapi kalau dia memang belajar, dia seriusi, jadi dia ya tentunya dia bisa baca laporan keuangan, kemudian dia bisa menilai, dia rajin baca koran, jadi bisa menilai saham. Banyak orang itu, yang teman-teman SMA aku itu, dia punya penghasilan, oh ada ya sepupuku, dia punya penghasilan itu dari perdagangan saham. Jadi dia dapat keuntungan, misalnya setiap bulan dia beli saham, kemudian lepas beli, lepas beli, lepas. Nah itu kan dapat keuntungan. Dari situ media hidup. Jadi cuma dari saham saja gitu. Nah, kemudian ada lagi, nantilah kapan-kapan kita bahas tentang saham. Karena ini mata kuliah pengantar bisnis ya. Tapi intinya ada salah satu metode untuk pendanaan ekuitas itu dari penerbitan saham. Kemudian kita bisa juga, perusahaan juga bisa melakukan reksadana. Reksadana itu adalah sama di saham, cuman bedanya kita kasih uang kepada manajer sahamnya kita. Jadi kalau reksadana itu biasanya apalagi kalau asuransi atau apa, ya mungkin orang tuamu ada yang ikut. Jadi kita kasih uang kepada satu perusahaan atau misalnya asuransi begitu, kemudian nanti dia yang aturkan kamu mau beli saham yang mana gitu. Karena kita bilang nanti kalau reksadana nanti dia yang akan ini, tapi ya ada kelebihan dan kekurangannya lah kalau reksadana gitu. Kalau kita saham sendiri ya kita tidak dipotong komisi dan lain-lain, jadi ya apa keuntungan yang kita dapat itu nih buat kita saja gitu. Kemudian metode dari untuk mendapatkan dana ya bisa juga pembiayaan dari pemasok atau juga leasing. Leasing itu kita sewakan asetnya kita untuk jangka waktu tertentu. Kemudian ada juga kebijakan dividen, itu tadi yang saya sudah sempat sebutkan. Jadi dewan direksi yang akan menentukan berapa banyak pendapatan perusahaan harus didistribusikan sebagai dividen. Jadi misalnya perusahaan sudah membukukan nih, 2019 dapat keuntungan sekian. Nah, nanti itu akan dikembalikan ke dewan direksi
Dari keuntungan itu, berapa banyak yang dibagikan menjadi dividen kepada seluruh pemegang saham, baik besar maupun kecil, semua dapat dividen sesuai porsinya, dan berapa banyak yang keuntungan tersebut, pendapatan tersebut ditahan, supaya kita bisa membiayai operasional perusahaan di masa yang akan datang. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen antara lain adalah harapan pemegang saham, kemudian kebutuhan pembiayaan perusahaan. Gitu. Oke, saya kira sampai di situ saja. Silakan tanya kalau ada yang mau ditanyakan. Intinya adalah yang kita pelajari hari ini, aspek finansial dan aspek akuntansi itu sangat penting bagi perusahaan. Karena perusahaan tidak akan maju kalau dia tidak, ya, tidak mungkin maju, bahkan mungkin susah hidup. Hidupnya pasti biasa-biasa aja karena kalau dia tidak memperhatikan fluktuasi dari aliran darahnya, dari aliran keuangannya, bagaimana uangnya itu menghidupi perusahaan tersebut, itu dilihat dari sisi akuntansinya. Nah, financial di sini adalah pembiayaannya, bagaimana dia bisa berkembang kalau dia tidak dapat suntikan modal, kalau dia tidak putar kembali uangnya dan seterusnya. Ya, saya kira sampai di situ saja. Semoga kalian semua sehat-sehat. Semoga kalian masih semangat kuliah walaupun ini sudah minggu ke-14. Minggu depan kita pertemuan terakhir, minggu depan kita teleconference lagi, video conference lagi untuk yang terakhir. Nah, terima kasih semua yang sudah memperhatikan. Semoga sehat selalu. Selamat pagi.